Hari-hari ini saudara, ada satu pelayanan yang unik. Apa jenis pelayanan itu saudara? Yaitu pelayanan yang menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Sering kita sebut adalah pengkhotbah. Kenapa saudara jadi unik? Menghadapi situasi yang sama, tapi saudaraku yang kasih dengan waktu yang sama itu pula harus memberitakan kabar kekuatan, kabar sukacita yang menghibur dan menguatkan yang lain. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara-saudara, pekerjaan ini unik. Haleluya. Karena ketika menyampaikan sesuatu, menguatkan orang, menghibur orang dalam situasi yang sama yang dialami dia. Contohnya, pengkhotbah bisa mengalami kesusahan keuangan finansial, bisa mengalami juga sakit penyakit, kena terpapar virus COVID-19 yang juga dialami orang lain. Tapi di satu sisi dituntut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menguatkan orang lain. Nah, ini yang saya sebut unik. Nah, yang paling mengerikan, saya mau berkata kepada pelayan-pelayan yang unik ini, bukan hanya masalah kehidupan, bukan hanya masalah finansialnya, tapi yang paling mengerikan adalah apa saudara? Hari-hari seperti ini, masa-masa seperti ini, orang banyak yang kehilangan mata pencarian dan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Katakan jemaat-jemaat Tuhan itu menelepon orang-orang, yaitu pengkhotbah-pengkhotbah, karena mereka berpikir bahwa pengkhotbah-pengkhotbah pun tidak mengalami apa yang dialami mereka. Dan paling mengerikannya kepada kami pengkhotbah-pengkhotbah, ketika ditelepon dan tidak bisa memberikan solusi kepada mereka, haleluya, maka itu sangat menyakitkan hati. Yes, kami akan bawakan mereka kepada Tuhan, tapi saudara tidak bisa hanya jawaban seperti itu. Iya kan? Kita harus juga bisa membagi hidup kita sama mereka. Karena apa? Saya percaya saudara, apa yang kita miliki hanya itu yang bisa kita bagi kepada orang lain. Apa yang tidak kita miliki tidak bisa kita bagi kepada orang lain. Karena apa? Karena Alkitab berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan Alkitab berkata, kalau ada padamu, jangan katakan tidak ada. Haleluya. Bagaimana dengan pengkhotbah-pengkhotbah? Ada di tangannya sedikit, dia nggak bisa mengatakan tidak ada kepada orang lain yang minta tolong. Padahal saudara, itu untuk hari ini, yaitu makanan dan kebutuhan mereka. Itu menjadi persoalan. Haleluya. Ini tantangan buat kita para hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan pelayanan yang unik ini. Rasul Paulus saudara dan rasul-rasul yang lain mengalami hal yang sama seperti apa yang kita alami hari ini. Mungkin saudara jenis persoalan, jenis permasalahannya saja yang berbeda, tapi tekanannya saudaraku yang kekasih adalah sama. Sebab itu saya mau berkata, kami pengkhotbah-pengkhotbah, kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan lebih tepatnya, tetap mengambil keputusan mengabarkan berita sukacita, menguatkan yang lain, encourage orang lain, impartasikan visi Allah apapun keadaannya. Karena situasi, kondisi, dan keadaan tidak akan pernah bisa mempengaruhi yang namanya firman Tuhan. Karena apa? Bumi boleh saudaraku yang kasih bergoncang, gunung berpindah saudaraku yang kasih. Nabi banyak, rasul banyak, pengkhotbah banyak saudara. Tapi Allah kita Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu kerjakan terus dengan semangat pekerjaan yang unik ini. Karena saya percaya Alkitab berkata, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Haleluya. Apa yang menjadi bagian orang-orang, iya kan, saudara-saudara yang masih bekerja di marketplace, pengusaha, dan yang lainnya saudara. Saudaraku yang kasih support pemberita-pemberita firman, support saudaraku yang kasih penginjil-penginjil, support saudaraku yang kasih orang-orang misi, atau yang sering kita sebut misionaris. Karena apa saudaraku yang kasih? Dengan topangan saudara, berarti saudara sudah terlibat dalam memberitakan Injil. Karena filosofinya begini, saudara tidak bisa pergi kemana-mana, tapi materi dan uang Anda bisa pergi kemana-mana. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.